PDI Perjuangan ogah duetkan Anies dan Ahok di Pilgub Jakarta. Demokrat ungkap kesepakatan Kim soal Pilgub. Kapolda Metro Jaya imbau masyarakat stop judi online. PKL Puncak cari puing sisaan pasca ditertibkan. Halo, selamat pagi pemirsa Simpo TV. Selamat pagi Stanley. Luar biasa ya, hari ini kita putih-putih melati ya. gitu kan ya. Melambangkan sebuah kesucian, kesejukan gitu ya. Dan mudah-mudahan siapapun Anda yang menonton kami berdua di Menyapa Pagi ya, bisa dengan keadaan yang sangat happy, sehat walafiat seperti itu ya. Karena kan kita juga akan memberikan berita-berita yang hangat, berita-berita yang sangat luar biasa. Pastinya sudah dinantikan oleh para pemirsa di rumah. Yes, terkait tadi headline yang kita udah bacakan ya, versi di awal bahwa memang Pilgub Sumut masih mencuat di nama-namanya. Ini Gitu. Bobi Nasution masih galau kayaknya ya. Kira-kira siapa sih yang nantinya akan menemani atau mendampingi Bobi Nasution di pilkada serentak nanti seperti itu ya. Tapi kita juga mengharapkan siapapun nanti pasangannya atau wakilnya ini juga sudah diserahkan oleh berbagai partai politik juga untuk membiarkan Bobi Nasution sendiri yang memilih siapakah nantinya yang akan cocok menjadi pasangannya di pilkada serentak nanti. Dan mudah-mudahan siapapun pasangannya ini bisa memberikan yang terbaik buat kita semua ya, seperti itu ya. Dan tentunya pemirsa informasi-informasi menarik lain kami hadirkan, dan ini dia Menyapa Pagi Simpo TV selengkapnya. Ya, pemirsa, ada berita utama dari Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, yang mengungkapkan bahwa partainya ini telah memutuskan untuk segera mendukung Wali Kota Medan, Bobi Nasution, dalam Pilgub Sumatera Utara. Hal itu disampaikan Paloh saat merespon mengenai tokoh yang didukung oleh Nasdem pada Pilkada Sumatera Utara 2024. Meski sudah memutuskan untuk mendukung Wali Kota Medan Bobi Nasution maju pada pemilihan Gubernur 2024, namun hingga kini Nasdem belum mengusung siapakah nama yang nantinya akan menjadi opsi untuk mendampingi Bobi. Surya Paloh menyampaikan pihaknya menyerahkan sepenuhnya mengenai sosok Cawagup Sumatera Utara kepada Bobi Nasution. Menurutnya siapapun layak menjadi Cawagup Sumatera Utara selama calon tersebut adalah yang terbaik. Kalau Nasdem, kalau Pilgub sudah Udah kan? mendukung Bobi kan? Tapi untuk Cawagupnya udah ada Belum. dari Demokrat kan udah ada 3 nama yang Ya, Nasdem belum itu. Pokoknya cari aja siapa yang paling baik, itu jalan aja. Oh, menyerahkannya ke Bobi ya? Ya, serahkan aja. Sebelumnya, Partai Amanat Nasional dan Partai Golkar telah resmi mendeklarasikan dukungan kepada Bobi Nasution untuk maju di pemilihan Gubernur Sumatera Utara. Kinerja Bobi selama 5 tahun menjadi wali kota Medan dinilai cukup baik, sehingga sudah selayaknya menantu Presiden Jokowi tersebut maju di Pilgub Sumut 2024. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Dan pemirsa, dari Partai Demokrat juga masih menunggu keputusan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono untuk menyatakan dukungannya secara resmi kepada Bobi Nasution pada Pilgub Sumatera Utara 2024. Dan Ketua DPP Demokrat Herman Hairon menyebut pihaknya akan mengadakan rapat internal perihal dukungan untuk Bobi Nasution. Herman Hairon mengatakan tugasnya sebagai Satgas Pilkada hanya melaporkan kepada Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Selanjutnya AHY akan melaporkan masukan tersebut kepada SBY dan seluruh anggota Majelis Tinggi Partai. Kemudian baru akan diputuskan siapa calon gubernur yang diusung Demokrat pada Pilkada 2024. Herman mengatakan dirinya sempat bertemu dengan Bobi Nasution. Bobi dinilai merupakan sosok yang memiliki pemikiran yang visioner dalam membangun Sumatera Utara dan memiliki pengalaman membangun kota Medan. Di sisi lain, Demokrat telah mengajukan 3 nama untuk menjadi Cawagup Sumut, namun perihal itu Demokrat menyerahkan sepenuhnya kepada Bobi untuk menentukan pendampingnya dan berharap Bobi dapat memilih wakil yang tepat. Kami sudah ketemu dengan Pak Bobi sudah, dan Mas Bobi saya kira punya pemikiran yang visioner ke depan bagaimana membangun Sumatera Utara,
dan punya pengalaman membangun Medan, punya pengetahuan, punya pendidikan yang cukup untuk bisa membaca hope dari masyarakat, dan kami meyakini bahwa Mas Bobi bisa menjadi pemimpin Sumatera Utara. Nah, mengenai wakil kan memang diberi kebebasan. Kalau sudah sama-sama kita menetapkan arahnya ya, karena Rekom kan belum keluar ya. Arahnya adalah ke Mas Bobi, ya tentu Mas Bobi punya kewenangan nanti untuk memilih siapa calon wakilnya. Karena dalam memimpin sebuah wilayah, sebuah daerah itu, ya ibaratkan suami istri, mereka harus harmonis di dalam memimpin wilayahnya. Sehingga tidak bisa dipaksakan si A harus berpasangan dengan si B gitu. Dari Jakarta, Sri Dewi Adayani, Dava Ahmad, Simpo TV melaporkan. Ya pemirsa dan juga Sally ya, kalau misalnya kita berbicara terkait tentang pilkada serentak nanti di 2024 ya, karena dari Herman Heron juga sebagai atau selaku tugasnya sebagai Satgas Pilkada ini dirinya hanya untuk melaporkan saja kepada majelis Partai Demokrat seperti itu terkait dengan nantinya pengusungan dari Bobi Nasution yang akan maju segera di Pilkada Sumatera Utara nanti ya. Memang, untuk informasi juga pemirsa bahwa memang Bobi sudah didukung oleh Gerindra, Golkar dan juga Nasdem. Betul. Dan untuk Cawagup sendiri kita masih menunggu ya apakah ada Edi dan juga ini katanya masih Ahok, dirapatkan secara internal katanya gitu kan juga ya. Ahok akan mendampingi Bobi, namun katanya Ahok juga akan maju di Pilgub Jakarta. Betul. Ini kita masih menunggu apakah siapa nih yang akan mendampingi Bobi di Pilkada. Apakah nanti Ahok ini akan tetap maju di Pilkada Jakarta atau mungkin nantinya akan bergabung dengan Bobi Nasution, kita akan nantikan ya. Betul sekali. Dan pemirsa terkait dengan pengamat politik, Citra Institut Efriza juga mengatakan penentuan Cawagup dalam kontestasi Pilgub Sumatera Utara turut menjadi faktor penentu kemenangan. Selain itu, sosok Cawagup dinilai menjadi faktor yang sangat ditunggu oleh warga Sumut. Ya tentu saat ini elektabilitas dari para cagup ini menentukan. Namun elektabilitas dari Cawagup itu akan menentukan visi misi dan menentukan bagaimana wajah pemerintahan di daerah tersebut. Jadi saya rasa Sumut itu masyarakat bukan lagi menunggu cagupnya siapa, tapi sedang menunggu cawagupnya siapa. Dan kalau cawagupnya adalah eksekutif daerah juga, ataupun cawagupnya adalah seorang birokrat, tentunya ini otomatis menambah gairah. Dan ini menunjukkan bentuk pemerintahan, strategi pemerintahan, dan apa yang akan dijalankan oleh pemerintahan, membawa gairah baru masyarakat, dan masyarakat akan berbondong-bondong untuk hadir di pilkada dari Gubernur Sumut tersebut. Ya terkait dengan polemik majunya Bobi Nasution untuk maju di Pilkada Sumatera Utara nanti ya seperti itu ya, karena kalau kita melihat juga banyak sekali perhatian dari para partai pengamat politik. Salah satunya juga Efriza ya terkait dengan kalau kita misalnya melihat dari kinerjanya Bobi Nasution pada saat menjadi wali kota Medan, kita dilihat juga banyak sekali masyarakat yang puas atas kinerjanya seperti itu. Untuk itu juga dari berbagai partai Gerindra gitu kan ya mengusungkan nama Bobi Nasution untuk maju di Pilkada serentak nanti. Ini adalah hal yang pas atau hal yang tepat seperti itu. Dan memang benar yang dibilang Efriza bahwa Cawagup ini memang perannya penting. Jadi ibaratnya Bobi dan Cawagup nanti siapa kan jadi penguat untuk maju di pilkada. Cobalah nanti. kita cari yang selaras gitu ya kan. Betul. Ya pemirsa, Ketua DPP Partai Demokrat Herman Heron juga turut mengungkapkan kesepakatan Koalisi Indonesia Maju mengenai pencalonan di Pilgub 2024. Dan menurutnya dalam pembicaraan sementara mereka bahwa Kim sepakat untuk mengusung Ridwan Kamil maju di Pilgub Jakarta dan Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Kepala BPOPKK Partai Demokrat Herman Heron mengatakan dalam kurun waktu saat ini penugasan Ridwan Kamil memang belum bisa dipastikan. Demokrat pun kini masih melihat dinamika politik yang ada. Herman mengungkapkan pihaknya telah bertemu dengan Ridwan Kamil dan Deddy Mulyadi. Dalam pertemuan itu Ridwan Kamil masih mempertimbangkan pencalonannya di Pilgub Jakarta, sementara Deddy Mulyadi lebih memilih untuk maju di Jawa Barat. Herman pun melihat hal itu sebagai dinamika politik yang terjadi untuk mencapai sebuah keputusan. Ia lantas menegaskan bahwa Kim akan tetap solid menghadapi Pilkada 2024, terutama di Pilgub Jakarta. Ya kan itu sangat bergantung juga kepada internalnya. Tapi untuk calon gubernur tentu sangat bergantung juga nanti kepada Pak Ridwan Kamil. Pak Ridwan Kamil akan maju di Jakarta atau maju di Jawa Barat, kan begitu.
Nah kalau maju di Jakarta, ya kita lihat Kim apakah memang akan mengikatkan diri untuk sama-sama mendukung Pak Ridwan Kamil dengan kandidat yang nanti wakilnya kita godok bersama atau diusulkan, ataukah apa. Ini kan terus pembicaraan, silaturahmi dan komunikasi politiknya terus dijalin lah. Saya kan bertemu dengan beberapa orang, saya juga pernah bertemu dengan Pak Ridwan Kamil, dan Pak Ridwan Kamil juga ya menimang-nimang lah ke DKI Jakarta gitu ya. Tapi kan belum ada kepastian saja, kita belum lihat. Saya juga barusan ketemu dengan Pak Deddy Mulyadi. Ini mau kemana nih? Pak Deddy mau mana? Jawa Barat. Pak Ridwan Kamil mau kemana? Kayaknya ke Jakarta. Masih pembicaraan lah ya. Dan menurut saya ini anggap sebuah dinamika saja. Nanti pada akhirnya tentu partai-partai akan memutuskan berkoalisi dan memutuskan siapa yang itu nanti akan ditetapkan menjadi calon gubernur dan wakil gubernur DKJ. Dari Jakarta, Sri Dewi Adayani, Dava Ahmad, Simpo TV melaporkan. Masih terkait dengan Pilkada serentak 2024, ada dari Ketua DPP PDI Perjuangan, Eriko Sotarduga, yang menyebut bahwa kemungkinan Anies Baswedan untuk berpasangan dengan Ahok di Pilgub Jakarta hanya sebesar 0,1%. Dan Eriko menjelaskan bahwa kecilnya kans menggabungkan Anies dan Ahok karena faktor pendukung yang berbeda. Undang-undang Pilkada yang mengatur soal larangan mantan gubernur sebuah daerah untuk maju kembali menjadi calon wakil gubernur dalam Pilkada menjadi salah satu alasan PDIP untuk tidak memasangkan Anies dan Ahok di Pilgub Jakarta mendatang. Eriko menjelaskan bahwa kans 0,1% untuk memasangkan Ahok dan Anies hanya bisa terjadi jika ada pihak yang mau mengajukan judicial review di Mahkamah Konstitusi terkait pasal larangan mantan gubernur mencalonkan diri sebagai wakil gubernur. Selain itu, faktor pendukung yang berbeda juga menjadi alasan keduanya tidak diduetkan. Kami sampai saat ini pada yang senang dengan menggugat itu, karena kami sangat mematuhi soal hukum dan kami konsisten dalam hal itu. Tapi dalam dunia politik tiba-tiba ada yang mau menggugat dan kita tidak tahu. Kami dari PDI Perjuangan sampai saat ini, tadi kami ikut rapat dalam hal pilkada tidak, belum ada sampai saat ini. Begitu juga dengan Pak Anies, saya juga merasakan pastikan yang namanya pernah berkompetisi yang sangat keras ini pasti mempunyai efek yang juga mendalam. Nah, satu hal lagi yang penting, ini hal yang ketiga nih, bukan karena PDI Perjuangan 3 kan gitu. Satu hal lagi juga, apakah pendukung Pak Ahok, katakan pendukung PDI Perjuangan Pak Ahok, itu pasti akan mendukung lagi. Kalau misalnya tadi mungkin 0,001% itu, andaikan pasangan dengan Pak Anies. Dari Jakarta, Dio Malau, jurnalis Simpo TV melaporkan. Ya, tadi juga kan ada Ridwan Kamil yang nantinya akan diusung untuk maju nama baru di Jakarta, yaitu ada ada Ridwan Kamil yang akan maju di Pilgub Jakarta nanti, dan Deddy Mulyadi ini akan di Jawa Barat menggantikan Ridwan Kamil sebelumnya seperti itu ya. Dan kalau misalnya kita melihat nih ya dari PDI Perjuangan yang ogah mengusung Anies Baswedan dan juga Ahok untuk maju di Pilkada serentak nanti. Kenapa sih? Dan itu juga akan berpeluang nantinya kalau misalnya dikatakan oleh Ketua DPP PDIP Eriko gitu ya, mengatakan bahwa peluang antara Anies Baswedan dan juga Ahok nanti untuk maju di Pilkada serentak ini hanya 0,00001%. Kenapa ini nolnya kok banyak banget seperti itu ya, dan juga pemirsa ya? Betul. Menurut Eriko sendiri bahwa gubernur yang sudah menentukan sebelumnya itu tidak bisa calon-calon lagi Betul, di wilayah yang sama benar sesuai kata peraturan. Seli ini Jadi pemirsa memang ya. ini kita masih bertanya-tanya. Ya, masih menunggu. Karena kalau misalnya kita dari Eriko juga mengatakan bahwa ini sebenarnya tidak ada aturan yang membenarkan bahwa nantinya mantan gubernur itu akan mencalonkan diri menjadi wakil gubernur di daerah yang sama. Terkecuali kalau misalnya ada peraturan perundang-undangan yang baru yang diubah seperti itu sesuai dengan hal tersebut. Ini menarik banget ya, tentunya ini banyak sekali polemik-polemik dan juga perhatian dari masyarakat. Ini apakah benar nantinya ini akan berpasangan, tapi kalau misalnya dari PDI Perjuangan juga ini sangat ogah katanya gitulah ya. Kita nantikan aja gimana ke depannya nanti kita ya. masih menunggu ya siapa yang nanti maju di Pilgub Jakarta. Yang terbaik kita doakan saja seperti itu ya. Betul sekali. Oke, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini.
jumpa pemirsa, senang sekali kita kembali hadir menjumpai Anda dalam Menyapa Malam ini. Rangkuman informasi berkualitas siap temani Anda di malam hari. Sajian berita teraktual yang menjadi pembicaraan kami hadirkan ke layar kaca. Laporan dari berbagai peristiwa kami sajikan ke ruang informasi Anda. Kami hadirkan topik yang jadi sorotan dengan nuansa kekinian. Bangga sekali yang melihat sepak bola Indonesia akhir-akhirnya seperti itu. Selain main di Qatar, Presiden juga ikut ya, para menteri. Tapi bukan di Qatar. Ya, di Gorontalo. Ini di Gorontalo pada saat meninjau panen raya seperti itu, panen raya jagung di Provinsi Gorontalo. Dan kita berharap kok peristiwa-peristiwa seperti ini jauh-jauh lah ya, benar kan dia. Karena mengerikan curanmor, terus kayak kejadian seperti tadi yang nggak kita duga, nggak kita sangka, yang kita jauh-jauhkan nih bisa saja menimpa gitu. Dan kita tetap harus berhati-hati pemirsa. Dan saya Andi Rezaldi, saya Chef Hakung. Terima kasih sudah menonton. Selamat malam dan sampai jumpa. Saksikan selalu Menyapa Malam setiap Senin sampai Jumat pukul 20.00 waktu Indonesia bagian Barat hanya di Sinpo TV. Terima kasih Anda masih menyaksikan Menyapa Pagi Sinpo TV, dan bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami tentunya Festi dan juga Sally masih setia untuk menemani Anda di Menyapa Pagi Sinpo TV. Pemirsa, ini ada KPU dan Lemhanas RI yang menjalin kerjasama yang salah satunya bertujuan untuk membangun nilai-nilai kebangsaan bagi para anggota DPR dan DPD yang terpilih. Hal ini dilakukan agar dapat membangun sumber daya manusia atau SDM Indonesia yang berkualitas. Komisi Pemilihan Umum dan Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia resmi mendandatangani nota kesepahaman dan kerjasama yang bertujuan memperkuat sinergi kedua lembaga. Dalam sambutannya, PLT Gubernur Lemhanas RI Letjen TNI Eko Margiono menyampaikan apresiasi kepada KPU atas inisiatif kerjasama ini. Ia berharap sinergitas antar kedua institusi dapat menjadi salah satu upaya memperkuat wawasan kebangsaan yang merupakan persyaratan mutlak dalam membangun SDM Indonesia yang berkualitas. Pada kesempatan yang baik ini, saya selaku PLT Gubernur Lemhanas RI mengucapkan terima kasih kepada KPU RI yang menjalin kerjasama melalui nota kesepahaman dan perjanjian kerjasama yang baru terbangun. Kegiatan ini merupakan suatu komitmen bersama, baik Lemhanas dan KPU RI dalam bersinergi dengan membuat program-program kegiatan bersama sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing yang dapat mendukung kemajuan bangsa. Hadirin yang berbahagia, penandatangan kerjasama yang baru saja kita lakukan secara garis besar adalah sinergitas pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan. Penandatangan kerjasama ini diharapkan akan diimplementasikan dalam kegiatan yang lebih nyata secara konsisten oleh unit-unit kerja terkait sesuai dengan bidang-bidang yang ada di dalam ruang lingkup dikerjasamakan, di mana salah satu kegiatan yang akan dilaksanakan adalah pelaksanaan pemantapan nilai-nilai kebangsaan bagi anggota DPR RI dan DPD RI terpilih periode 2024-2029. Sementara itu, Ketua KPU Hasyim Asyari menyampaikan bahwa kerjasama antara KPU dengan Lemhanas bukanlah hal baru, melainkan pembaruan mengingat perkembangan situasi dan pelaksanaan tugas masing-masing lembaga. Pada kesempatan ini izinkan kami mengucapkan terima kasih atas kerjasama kita KPU dengan Lemhanas. Saya kira ini bukan hal yang pertama, tapi sifatnya refreshing, pembaharuan karena mengingat perkembangan situasi, perkembangan pelaksanaan tugas dan kewenangan KPU maupun Lemhanas, sehingga kami memandang perlu dilakukan pembaharuan untuk kerjasama maupun kesepahaman antara KPU dengan Lemhanas. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ya, ini adalah sekali, langkah Festi. yang sangat Benar, bagus ya betul dari sekali. Lemhanas ya untuk memberikan nilai-nilai kebangsaan kepada para calon anggota Yang DPR terpilih, RI ya. seperti itu Karena dan kan juga memang, DPD ya. Nantinya kan mereka akan mengambil apa yang menjadi bagaimana aspirasi kinerjanya masyarakat. seperti itu ya, bagaimana Betul. kecintaannya kepada bangsa Indonesia. Kita akan melihat ke depannya seperti apa, dan mudah-mudahan dengan adanya acara seperti ini, juga diskusi seperti ini bisa mengembangkan anggota-anggota DPR yang lebih baik lagi, lebih jujur dan juga lebih adil ya. Betul. Pastinya ya. Dan pemirsa, dalam rangka menyambut HUT Bayangkara ke-78, Kapolda dan Wakapolda Metro Jaya menggelar acara silaturahmi bersama insan pers di Polda Metro Jaya, Jakarta. Dalam acara itu, Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto berharap pihak kepolisian dapat berkolaborasi dengan para insan pers untuk membangun Indonesia ke depannya.
Dalam rangka menyambut HUT Bayangkara ke-78, Kapolda dan Wakapolda Metro Jaya menggelar acara silaturahmi bersama insan pers di Polda Metro Jaya, Jakarta. Acara ini pun digelar untuk membangun sinergitas bersama insan pers untuk membangun Indonesia ke depan. Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto mengatakan insan pers merupakan penyambung lidah yang dapat menyerap aspirasi masyarakat sehingga bisa memberikan masukan kepada pihak kepolisian. Rekan-rekan, hari ini sengaja saya mengumpulkan rekan-rekan wartawan, media untuk coffee lunch ya, coffee afternoon. Dengan harapan rekan-rekan ini kan yang berhadapan langsung dengan masyarakat bisa mendengar aspirasi masyarakat dan menyampaikan kepada kita dalam bentuk masukan dan saran. Dan tadi sudah dijalankan, terima kasih atas masukannya. Apa yang bisa saya perbaiki, ke bawah akan saya lakukan perbaikan. Nah, ke depan mudah-mudahan rekan-rekan sebagai penyambung lidah ya, dari atas ke bawah maupun bawah ke atas ya, itu akan terus berkolaborasi dengan kami-kami. Dan kami juga tadi beberapa masukan langsung direspon, para kasatker sudah mendengar apa yang rekan-rekan inginkan ya, dalam rangka tugas-tugas jurnalistik dan juga dalam rangka perbaikan kinerja. Dari Jakarta, Fahrizal Ronabayo, Sinpo TV melaporkan. Ya, mudah-mudahan dengan adanya HUT ke-78 dari Bayangkara ini ya seperti itu ya, dan juga apalagi kan mengundang insan pers di sana untuk memberikan kerjasama untuk saling mendukung satu sama lain ya. Mudah-mudahan ini kedepannya kalau misalnya kita mencari-cari berita gitu kan ya di pihak Polri kita bisa dipermudah lah ya ke depannya. Kita juga berharap bahwa Polri juga dapat menuntaskan segala hal-hal yang menjadi masih polemik ya, betul sekali. Masih polemik, oke. Dan tentunya saat menjadi saksi, ini berita selanjutnya mahkota bagi kedua terdakwa lainnya, mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo cenderung tidak konsisten dengan pernyataannya. Dalam sidang tersebut, SYL bahkan menyatakan bahwa dirinya tak mengetahui adanya iuran yang dilakukan oleh para staf Eselon 1. SYL hadir dalam sidang lanjutan kasus gratifikasi dan pemerasan di lingkungan Kementan sebagai saksi mahkota untuk terdakwa lainnya. Dalam sidang ini, SYL cenderung tidak konsisten dengan pernyataannya dan membantah tuduhan yang dilayangkan saksi sebelumnya. Ia membantah dirinya pernah melakukan ancaman terhadap anak buahnya dan bahkan mengaku baru mengetahui urunan oleh anak buahnya dalam persidangan. Meskipun membantah, JPU menganggap pernyataan SYL sebagai pengakuan dakwaannya secara tidak langsung, yang kemudian akan disimpulkan oleh JPU nantinya. Baik, dapat saya sampaikan beberapa peristiwa yang ada di dalam surat dakwaan itu diakui semua, bukan semua dalam artian perspektif penilaian ya, artinya membenarkan ada peristiwa itu, seperti misalnya peristiwa rapat dengan Eselon 1 yang mana beliau minta untuk mundur kalau tidak sejalan dengan beliau, memarahi mantan sekjen Pak Momon dan sebagainya. Namun beliau membungkus itu dengan versi keterangannya sendiri bahwa itu bukanlah bentuk perintah atau bentuk teguran. Itu silahkan saja. Yang pasti adalah beliau secara tidak langsung sudah mengakui peristiwa di dalam dakwaan itu ada. Kan yang utama itu. Kalau masalah kesimpulan nanti kita simpulkan saja berdasarkan alat bukti. Saya rasa masyarakat dan media bisa melihat alat bukti yang ditampilkan itu seperti apa dibanding dengan keterangan sepihak dari Pak Syahrul Yassin Limpo. Saya kira begitu. Berdasarkan dakwaan, SYL melakukan pemerasan terhadap anak buahnya di lingkungan Kementan. Pegawai Eselon 1 Kementan terpaksa melakukan urunan untuk memenuhi permintaan SYL. Terlebih karena adanya ancaman pemindahan hingga pemberhentian staf Eselon 1 oleh SYL. Uang urunan staf Kementan tersebut kemudian digunakan untuk memenuhi kepentingan pribadi SYL dan keluarganya. Dari Jakarta, Dio Malawu, Sinpo TV melaporkan. Dan dari Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Karyoto merespon pengakuan ex-Menteri Pertanian atau Mentan Syahrul Yassin Limpo terkait dengan penyerahan uang 1,3 miliar rupiah ke Ketua KPK nonaktif Firly Bahuri. Dan Karyoto menyebut bahwa pengakuan SYL di pengadilan tindak pidana korupsi PN Jakarta Pusat ini menarik dan signifikan. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto merespon pengakuan ex-Menteri Pertanian atau Mentan Syahrul Yassin Limpo terkait penyerahan uang sebesar 1,3 miliar rupiah kepada Ketua KPK nonaktif Firly Bahuri.
Karyoto mengatakan akan menelusuri berita acara atau BAP kasus dugaan pemerasan Firly ke SYL. Pihaknya akan berkoordinasi dengan Kejaksaan Tinggi atau Kejati Jakarta untuk melihat apakah pengakuan SYL tersebut dapat melengkapi berkas perkara atau tidak. Lebih luas, dirinya juga berkomitmen akan menuntaskan kasus ini hingga tuntas dan meminta kepada masyarakat agar dapat menunggu perkembangan kasus tersebut. Pada saat ini memang kita sedang pemenuhan beberapa petunjuk jaksa, ya sudah mulai, dan fakta persidangan kemarin menarik. Nah, itu akan di cross check kan dengan BAP berkas kita bagaimana. Apakah nanti itu menjadi bahan koordinasi dengan Chief Jaksa Peneliti atau tidak? Kalau menurut saya itu sangat signifikan. Kemarin ya saya kan sudah koordinasi, kalau level saya koordinasi dengan Kajati. Itu juga menjadi bahan-bahan diskusi yang lebih bagus kalau itu dijadikan sebuah bahan yang komprehensif. Gitu. Insya Allah ya, mudah-mudahan dalam waktu, saya juga nggak mau lama-lama sebenarnya ya. Kalau mudah-mudahan nanti penyidik sudah bisa klop, sudah bisa maksimal, dan kemudian jaksa menganggap berkas perkaranya sudah lengkap, ya akan kami segera serahkan ke tahap 2. Dari Jakarta, Fahriza Ronabayu, Sinpo TV melaporkan. Ya pemirsa dan juga Sally, kalau misalnya kita melihat kembali ya terkait dengan kasus yang terjadi kepada SYL atau mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo seperti itu ya, yang mana ada kasus dugaan korupsi yaitu gratifikasi sebesar 44,5 miliar rupiah seperti itu ya. Dan kalau misalnya kita melihat dari hasil persidangan kemarin, banyak sekali pernyataan dari SYL yang tidak konsisten seperti itu ya, dan dari SYL pun juga membantah bahwa dirinya ini mengancam salah satu staf atau pejabat-pejabat eselon lainnya dikarenakan dirinya itu tidak mengikuti aturan atau permintaan dari SYL. Karena kalau kita misalnya melihat ya, saya dan juga pemirsa ya, terkait dengan SYL yang menggunakan jet pribadi atau pesawat pribadi ketika melakukan ibadah umroh, katanya ini kan salah satu juga kunjungannya ke Arab Saudi. Apalagi korupsi yang dibuat oleh SYL juga cukup banyak dan untuk kepentingan pribadi ya. Banyak ini kalau kita lihat yang juga terjebak. banyak sekali dari pengadilan kan saksi-saksi sudah banyak didatangkan ya. Betul, dan memang semoga kita sudah berharap bersaksi, sudah agar mengungkapkan pernyataannya seperti itu ya. Mudah-mudahan nanti ini dengan adanya kasus ini bisa menjadikan pembelajaran buat kita semua ya, seperti itu ya, untuk bisa lebih adil dan jujur lagi seperti itu. Informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Menyapa Anda sebelum memulai hari dengan penuh semangat pagi. Halo, selamat pagi Sally, pagi pemirsa dimanapun semua. Beragam informasi dari seluruh penjuru negeri siap menemani Anda di pagi hari. Kami hadirkan beragam informasi terkini yang terjadi dari dalam dan luar negeri, tentunya dengan nuansa masa kini. Wow, Sally, bener kan? Aku bilang tadi bahwa kekalahan adalah kemenangan yang tertunda. Oke, tetap tebarkan semangat dan juga terbitkan keceriaan. Sebarkan cerita terbaik Anda untuk orang di samping Anda. Saya Wira Ananta. Dan saya Festi Rahmadi. Kami pamit undur diri. Selamat pagi. Dan sampai jumpa. Sampai jumpa. Pastikan Anda bersemangat di pagi hari bersama kami dalam program Menyapa Pagi. Senin hingga Jumat pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam Menyapa Pagi Sinpo TV. Dan selamat pagi juga buat pemirsa yang baru saja bergabung bersama kami di Menyapa Pagi. Ya pemirsa, ini ada informasi selanjutnya dari Menko Polhukam Hadi Cahyanto yang menegaskan bahwa pemerintah sudah berupaya untuk menindak judi online, diantaranya menindak situs judi online. Dan pemerintah juga mengamankan sejumlah selebgram karena mengendorse atau mempromosikan situs judi online.
Hal ini disampaikan Hadi Cahyanto usai melaksanakan rapat koordinasi pengarahan tentang pemberantasan perjudian online di kantor Kemenko PMK Jakarta Pusat pada Selasa siang, 25 Juni 2024. Menko Polhukam menjelaskan, pihaknya baru saja menangkap 5 selebgram asal Banten karena mengendorse judi online. Selain itu juga mengamankan 2 selebgram asal Kota Lampung karena mempromosikan judi online. Lebih lanjut dijelaskan, 18 tersangka berhasil ditangkap dalam 3 pengungkapan. Pengungkapan terhadap 3 kasus judi online dengan website pertama, 1xBet dan W88 dan Liga Ciputra serta sebanyak 18 tersangka ditangkap dalam 3 pengungkapan. Ya. Kemudian dari tersangka berhasil disita barang bukti berupa uang tunai sebanyak 4,7 miliar, 3 unit mobil, 114 unit handphone, 96 buah buku rekening, 145 buah buku ATM, 9 unit laptop, 5 unit token, 3 situs judi online diusut oleh Baris Krim Polri. Terus ini akan kita kembangkan. Lebih lanjut, Hadi menjelaskan bahwa Menkominfo sudah memutus situs terindikasi judi online, diantaranya Network Access Provider. Dari Jakarta, Tiara Dianti, Mai Siregar, Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Ini terkait dengan polemik adanya kasus atau situs judi online yang marak sekali di Indonesia seperti itu ya. Ini bukan hanya merugikan diri kita sendiri, tapi juga misalnya bagi Anda yang berpasangan sudah berkeluarga, ini bisa mengandung adanya unsur huru-hara di rumah tangga, perceraian juga angkanya jadi semakin tinggi karena adanya kasus judi online yang mungkin banyak sekali orang-orang di luar sana yang terjerat pinjol atau judi online itu banyak yang bunuh diri seperti itu. Versi ini selebgram pun ikut mempromosikan, ini juga jadi prihatin ya. Kita kan sebagai public figure ya, kita harus memberikan contoh yang baik. Kalau misalnya kita endorse atau misalkan apapun, kita harus memilah-milah dulu lah produknya, situsnya apa gitu, seperti itu ya. Dan pemirsa, ini masih terkait dengan judi online. Pemerintah juga akan berencana memasukkan serta mengembalikan uang atau ribuan rekening yang terindikasi judi online ke dalam kas negara. Kadif Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho menyampaikan wacana tersebut masih dalam tahap pembahasan. Kadif Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho angkat bicara soal wacana 5.000 rekening terkait judi online akan dimasukkan ke dalam kas negara. Sandi menuturkan, Polri masih melakukan koordinasi dengan sejumlah lembaga negara untuk memasukkan uang ke dalam kas negara dari rekening tersebut. Menurutnya, pengembalian uang judi online ke kas negara harus melibatkan beberapa pihak. Di sisi lain, Sandi memastikan Polri akan terus memberantas judi online sesuai dengan arahan dari Presiden Joko Widodo. Itu masih dikoordinasikan karena itu banyak lembaga yang terkait lainnya. Yang pasti bahwa ada kewenangan dari masing-masing lembaga yang akan mengerjakan sesuai dengan tensi Bapak Presiden untuk menuntaskan masalah judi. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Robai Mutia, Sinpo TV melaporkan. Dan setelah itu dari pemerintah juga melakukan rapat koordinasi untuk membahas terkait dengan pencegahan judi online yang menjadi permasalahan di masyarakat. Menko PMK Muhadjir Effendi mengimbau masyarakat agar tidak tergiur rayuan peminjaman nomor rekening bank dengan memberikan imbalan. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi memberi imbauan kepada masyarakat untuk tidak tergiur rayuan peminjaman nomor rekening bank dan meminta identitas nama lengkap dengan imbalan yang diberikan. Data tersebut diduga akan digunakan untuk judi online atau akan bahkan dijual kepada orang lain. Lebih lanjut, ia menyebut pihak yang terlibat memfasilitasi judi online yang termasuk meminjamkan data pribadi dan nomor rekening akan dikenakan ancaman pidana dengan hukuman 6 tahun penjara atau denda 1 miliar rupiah sesuai Undang-Undang ITE Pasal 45 Ayat 2. Bapak-bapak di desa-desa, kalau ada orang pinjam nama atau pinjam nomor rekening dengan imbalan, jangan dilayani, harus ditolak. Itu nama dan rekening itu akan digunakan untuk judi online oleh yang bersangkutan atau mungkin dijual kepada pihak lain. Dan ingat bahwa orang yang memfasilitasi judi online itu penjara. Jadi ancamannya 6 tahun menurut Undang-Undang ITE Pasal 45 Ayat 2 atau denda 1 miliar. Termasuk tadi itu, kalau memberikan kesempatan nama dan rekeningnya dipakai, maka itu termasuk juga pelaku dari perjudian itu sendiri. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV.
Dan ini masih terkait dengan judi online ya pemirsa, bahwa ada Kapolda Metro Jaya juga Irjen Karyoto juga mengimbau kepada masyarakat untuk tidak bermain judi online. Dan memang menurutnya pemain judi online tersebut tidak akan pernah menang, melainkan bandar yang menjadi pemenangnya. Maraknya judi online di seluruh Indonesia membuat pemainnya menjadi kecanduan yang dapat membawa dampak buruk bagi anak-anak, dewasa, hingga orang tua. Oleh karena itu, Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto mengatakan penindakan kepada para pelaku judi online sudah dilakukan oleh pihaknya, bahkan sebelum pemerintah menggalakkan pemberantasan judi online. Namun banyaknya pelaku judi online dari berbagai kalangan ini perlu kesadaran masyarakat untuk menghilangkan judi online dengan cara tidak memainkannya. Upaya penegakan hukum kita sudah lakukan, ya. Beberapa kali kita melakukan penindakan sebelum adanya pemerintah yang begitu atensi untuk memberantas, kita sudah lakukan itu. Dan sekarang ya memang teman-teman tahu bahwa yang melakukan ikut bermain ya itu banyak sekali masyarakat dari lapisan ya bermacam-macam lah. Mungkin ada yang profesi karyawan atau mungkin ada mahasiswa, mungkin ada anak-anak yang paham tentang gadget dan dia bisa memainkan. Yang jelas itu sekali lagi saya selalu mengatakan bahwa judi ini tidak akan pernah menang. Yang menang pasti bandar. Ya. Dan itu judi itu sesuatu hal yang kalau dalam agama sudah jelas dilarang. Makanya mari kita sama-sama menghimbau masyarakat. Kalau servernya di luar negeri itu kan agak repot. Kita yang bisa melakukan take down adalah Kominfo. Dan saya melihat mendengar laporan dari anggota-anggota kami, itu sudah dilakukan upaya-upaya itu dengan men-take down itu. Dan yang lebih penting sebenarnya adanya sebuah pemahaman, kesadaran bagi kita masyarakat untuk tidak usah ikut main lah. Ngapain duit dimasukkan dalam rekening tertentu terus dimainkan? Kalah habis, ya nanti pengen main lagi nambah lagi, istilahnya apa? Top up ya. Kalau top up buat beli Gojek makanan, oke lah. Kalau top up buat judi online ini sangat cepat sekali habisnya. Perlu diketahui berdasarkan data PPATK yang dibacakan oleh Menko Polhukam Hadi Cahyanto, jumlah pelaku judi online di Jakarta mencapai 238.568 orang dengan nilai transaksi 2,3 triliun. Dari Jakarta, Fahrizal Ronabayu, Sinpo TV melaporkan. Ini kan sudah dijelaskan ya, kalau misalnya kita sebagai pemula yang melakukan atau baru terjun ke dunia judi online seperti itu ya, kan sudah diingatkan bahwa yang bandar lah yang akan jadi pemenang gitu kan ya. Kalau kita akan merugi, cobalah kita mendingan daripada kita uang kita ikutan judi online seperti itu, mendingan kita UMKM aja gitu kan ya, membangun usaha seperti itu ya. Benar, memang pentingnya kita hidup itu bersyukur ya, hidup dengan apa adanya tanpa harus membahayakan diri sendiri lah ya. Ini kan berakibat jadi pinjol, ada utang, ini jadi berakibat fatal. Ya, ini ada kabar juga dari Polri semakin menunjukkan komitmen kuat dalam memberantas kasus judi online yang kian marak di Indonesia. Dan juga Kepala Biro Penerangan Masyarakat atau Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Trunoyodo Wisnu Andiko, menegaskan bahwa Polri akan terus berupaya maksimal dalam mengatasi masalah perjudian daring. Dalam konferensi persnya pada awak media, Trunoyodo menyampaikan bahwa pembentukan Satuan Tugas atau Satgas Pemberantasan Judi Online oleh Presiden Joko Widodo merupakan salah satu langkah penting untuk memperkuat upaya pemberantasan. Trunoyodo juga menekankan pentingnya dukungan dari masyarakat dan media dalam memberantas judi online. Ia mengajak semua pihak untuk aktif melaporkan aktivitas perjudian yang mereka temui. Baik, teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman media yang saya hormati dan tentu berbahagia, kita ketahui bersama dengan adanya keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 21 tahun 2024 ya, yaitu tentang Satuan Tugas Pemberantasan Perjudian Daring. Teman-teman, untuk dari Polri, di mana ada dua ya. Yang pertama perlu saya sampaikan, Ketua Satgas dalam hal ini adalah Menko Bidang Politik, Hukum dan Keamanan. Kemudian ada
Ya, saya ulangi, ada ketua Satgasnya, di mana Bapak Menko Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Kemudian secara struktural juga ada ketua harian pencegahan, di mana Menteri Kominfo sebagai ketua harian. Dan satu lagi diketahui juga untuk rekan-rekan, ketua harian penegakan hukum adalah Bapak Kapolri. Namun dalam struktur tersebut, ada dua hal yang perlu kami sampaikan. Yang pertama di harian khusus untuk penegakan hukum ini ada Kabar Reskrim, sedangkan yang untuk di pencegahan di situ juga include atau termasuk bagiannya adalah Bapak Irwasum dan Bapak Kadif Propam Polri. Dukungan ini dinilai sangat penting untuk keberhasilan upaya Polri dalam menciptakan lingkungan yang bebas dari judi online. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Ini cukup prihatin banget ya Sel dan juga pemirsa ya, di segmen ini kita harus membahas banyak sekali pemberitaan terkait dengan judi online ya, situs judi online, dan padahal juga dari Presiden Joko Widodo juga sempat melakukan pers ya seperti itu yang mengatakan bahwa sebaiknya menjauhi situs online atau situs judi online ini ya, karena ini akan membahayakan banyak sekali masyarakat, keluarga, banyak sekali. Tadi juga sempat saya sampaikan juga bahwa ini akan merambat ke adanya huru-hara di rumah tangga seperti itu. Hal-hal nekat juga terjadi, bisa jadi dia membegal atau mencuri karena terlilit utang dari pinjol karena dari perlakuan judi online ini. Iya, dan jadinya melakukan pinjaman ilegal seperti itu. Kalau misalnya kita melihat juga ini korbannya bukan hanya dirasakan oleh kita sendiri seperti itu yang pelaku judi online, tapi juga orang tua, bahkan yang sangat miris adalah anak-anak. Ini ada emosi yang dilakukan oleh orang tua yang melakukan pinjaman online langsung melampiaskan kepada anak-anak, ini sangat membahayakan seperti itu ya. Dan pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Salam jumpa pemirsa, Anda menyaksikan Sinpo Sepekan bersama saya Syam Hakung. Beragam informasi selama sepekan kami sajikan untuk Anda. Rangkuman berita yang menjadi sorotan media massa siap menemani akhir pekan Anda bersama keluarga tercinta. Bersama saya Syam Hakung, kita jelang informasi selengkapnya untuk Anda. Kami hadirkan Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Masih bersama kami pemirsa dalam Menyapa Pagi Simpo TV, tentunya bersama saya Selly Siregar dan saya Fesi Rahmadi. Dan selamat pagi bagi Anda yang baru saja bergabung. Kita akan terus masih memberikan informasi-informasi menarik untuk Anda. Dan pemirsa, ini ada ramai di media sosial, juga terekam kamera detik-detik ogoh-ogoh yang terbakar saat karnaval. Peristiwa itu terjadi saat karnaval Pondok Bambu di Desa Bundar, Kabupaten Cirebon. Dalam rekaman tersebut tampak ogoh-ogoh ditumpangi oleh satu orang pria yang sambil memegangi sebuah flare. Flare yang dipegang pria tersebut diduga belum mati sempurna, mengakibatkan percikan api jatuh dan dengan cepat membakar bagian kepala ogoh-ogoh. Pria tersebut sempat panik dan mencoba memadamkan api sebelum membesar dengan menepuk-nepuk bagian yang terbakar. Namun usahanya sia-sia, ia kemudian segera turun dari atas. Warga yang ramai menyaksikan langsung bergotong royong memadamkan api tersebut dengan menyirami dengan air. Ogoh-ogoh kemudian berhasil dipadamkan, namun bentuknya sudah tak sempurna lagi. Belum diketahui apakah ada korban atau tidak dalam peristiwa itu. Unggahan tersebut kemudian banyak dikomentari warganet berupa beberapa komentar di antaranya. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dan pemirsa, ini ada peristiwa yang kurang menyenangkan. Sebuah truk tangki BBM terbakar di ruas tol Ngawi kilometer 579 pada Selasa malam kemarin. Dan petugas unit PJR Polda Jatim dan Satlantas Polres Ngawi dan Jasa Marga masih berupaya memadamkan api tersebut.
Saiful mengatakan belum bisa menyampaikan secara detail kronologi kebakaran tersebut. Namun dipastikan tangki yang terbakar mengangkut BBM truk tangki muat BBM itu dalam perjalanan dari arah timur ke arah barat atau dari Madiun ke arah Solo. Dari video yang beredar terlihat api besar membakar mobil panjang tersebut. Api yang tercipta begitu besar sehingga lidahnya menjulur tinggi ke atas dengan asap pekat membumbung tinggi. Hingga saat ini tim pemadam kebakaran masih mengupayakan proses pemadaman. Belum ada keterangan jelas terkait detail kronologi peristiwa ini. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, ada proses pengosongan rumah aset kepailitan PT Asnawi Agung Corporation di Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur pada Rabu siang berlangsung ricuh. Dan memang pihak kurator dengan pemilik rumah nyaris baku hantam. Dan proses pengosongan rumah pun batal dilakukan. Pengosongan rumah di Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur Rabu siang diwarnai kericuhan. Pihak kurator PT Asko Asnawi Agung Corporation yang melakukan pengosongan sempat berdebat dengan penghuni rumah. Wanita ini bertahan di dalam rumah dengan maksud menunda eksekusi sampai pemilik rumah tiba. Kericuhan hingga nyaris terjadi baku pukul pun terjadi saat pemilik rumah datang. Sempat terjadi perdebatan terkait status lahan hingga proses gugatan di persidangan. Proses eksekusi pun batal dilaksanakan. Ya, eksekusi kita pada hari ini tanggal 26 Juni tahun 2024 alhamdulillah berjalan sebagaimana apa yang kita harapkan, yaitu kita melaksanakan maruah daripada Undang-Undang Kepailitan nomor 37 tahun 2004 yang mana kurator berdasarkan pasal 98 Undang-Undang Kepailitan junto pasal 1 dan pasal 73 ayat 3 bahwa kurator itu memiliki tugas mengamankan, menyelamatkan aset kepailitan untuk menghindari hal-hal yang lebih buruk lagi untuk hal pemberesan kepailitan. Dari berapa tadi ya? Ada 6 ya. Ada 6 titik yang kita eksekusi, cuma 1 yang belum. Nanti kita akan atur nanti waktu, pilihan waktu untuk kita melaksanakan eksekusi. Perlawanan itu karena mereka masih awam dengan kepailitan. Mereka menganggap bahwa ini sama kayak perdata umum, padahal ini ranahnya perdata khusus, lex spesialis, ya. Dia perdata khusus, lex spesialis, tidak bisa menghalangi. Kalau sudah ingkrah, sudah berhukum tetap sampai tingkat PK, sudah ingkrah, kemudian kita melakukan pemberesan aset-aset berpailing. Di kawasan perumahan Pulau Gebang Permai Cakung ini, pihak kurator melakukan pengosongan 6 rumah atas aset kepailitan PT Asko Asnawi Agung Corporation. Dari Jakarta, kontributor Sinpo TV melaporkan. Dan pemirsa, bangunan dan juga lapak para pedagang kaki lima di sepanjang Jalan Raya Puncak Bogor, Jawa Barat saat ini hanya tersisa puing-puing pasca petugas gabungan membongkar ratusan lapak. Dan kini sejumlah pedagang mengumpulkan sisa-sisa barang yang masih bisa terpakai. Pasca penertiban bangunan dan lapak ratusan PKL di sepanjang jalur kawasan Puncak Kabupaten Bogor, Jawa Barat oleh Satuan Polisi Pamong Praja, Kabupaten Bogor kini bangunan liar yang berada di pinggir jalan itu tinggal menyisakan puing bangunan. Para pedagang mulai membawa puing-puing bangunan yang masih tersisa. Lebih dari 500 lapak PKL terpaksa ditertibkan lantaran menempati bahu jalan dan dianggap sebagai biang keladi kemacetan di jalur kawasan Puncak Bogor. Meski sempat terjadi penolakan, namun ratusan warung yang di jalan utama Puncak ini dihancurkan oleh alat berat milik pemerintah Kabupaten Bogor. Pasca penertiban tersebut, para pedagang ini kembali ke warungnya yang nyaris rata dengan tanah untuk mencari puing-puing material bangunan yang masih utuh yang dapat digunakan kembali oleh para pedagang. Salah satunya seorang pedagang di kawasan Puncak ini mengaku sudah puluhan tahun mendirikan warungnya di kawasan Puncak meski sudah rata dengan tanah, namun dirinya mencari puing-puing material bangunan yang masih utuh yang dapat digunakannya kembali. Lagi beberes ini apa yang kira-kira masih bisa dimanfaatin, kita dibawa pulang lagi. Kalau yang ini mah dibakar aja, kalau yang nggak perlu. Ini emang udah lama berdagang di sini, Pak? Udah lama, udah ada 20 tahun Pak saya kerja ini dagang di sini. Terus setelah ada pembongkaran gimana, Pak? Ya bingung mau jualan di mana.
Pasca penertiban ini pun Bupati Bogor menerjunkan instansi terkait untuk melakukan pembersihan material bangunan PKL yang masih tersisa di kawasan Puncak. Ditargetkan hingga 3 hari ke depan material bangunan tersebut sudah dibersihkan. Hari ini sudah saya tugaskan ya semua yang memiliki personil untuk ya OPD yang memiliki personil seperti Pol PP ya, kemudian BPBD karena mereka punya pasukan, Damkar, Dishub untuk melakukan patroli secara rutin di sana. Jadi kita ingin membersihkan, hari ini lagi dalam proses pembersihan puing-puing. Harapan saya paling lambat hari Jumat, kalau bisa hari Kamis itu sudah bersih, clear ya, jangan sampai terkesan bahwa seperti ada bencana. Ya. Clear sehingga hari Sabtu, hari Minggu wisatawan menikmati kawasan Puncak Bogor itu sudah dalam posisi rapi. Nah itu mungkin tahapan. Kalau masalah jangan sampai terulang lagi, misalnya ada lagi yang mendirikan, pasti itu akan kita tindak. Ini saja kita lakukan operasi. Ya. Masalah diamankan karena saya tidak melihat itu. Kalau masalah penolakan, kita sudah diskusikan juga di awal. Saya kan hadir di sana langsung, saya lihat ada beberapa aspirasi. Dan itu aspirasi saya minta diformalkan, dituliskan, tertulis apa sih yang mereka inginkan para pedagang itu. Kan poinnya adalah bagaimana caranya menghidupkan rest area. Itu saja tuntutan masyarakat. Dan itu saya minta jangan hanya lisan saja, tapi tertulis. Ini kebutuhan pedagang sehingga bisa kita akomodir. Ini kan penertiban di sana atau optimalisasi penataan itu kan ada 2 tahapan. Pertama tahapan yang memang sudah langsung melanggar perda itu kan. Tapi ada lagi yang harus memerlukan peringatan pertama 7 hari, peringatan kedua 7 hari, peringatan ketiga 7 hari, kemudian kesempatan membongkar mandiri, ada kemudian penyegelan, pemutus, itu masih ada lagi 1 tahapan. Dan ini sementara berproses ya. Nanti setelah selesai semua, baru kemudian dilimpahkan ke Satpol PP oleh DPKPP. Jadi sekarang ranahnya DPKPP ya. Setelah selesai semua tadi tahapan administrasi ini, maka dilimpahkan ke Satpol PP untuk penindakan. Sebelumnya penolakan penertiban ratusan PKL di kawasan Puncak Bogor berujung ricuh. Ratusan petugas gabungan melakukan penertiban terhadap bangunan liar yang berada di bahu jalan utama kawasan Puncak, namun dihadang oleh ratusan pedagang. Akibatnya aksi dorong pun terjadi, namun aksi tersebut tidak berlangsung lama hingga petugas gabungan berhasil melakukan penertiban terhadap bangunan liar yang berada di kawasan Puncak itu. Dari Kabupaten Bogor, kontributor Simpo TV melaporkan. Ya meskipun pemirsa dan juga Sally ya sedih banget kalau misalnya banyak sekali masyarakat juga yang merasakan ikut kesedihan gitu ya. Banyak sekali lapak-lapak yang tadinya itu dipakai untuk anak-anak mungkin nongkrong. Benar. Seperti itu kan ya di Puncak Bogor Jawa Barat seperti itu ya. Kalau misalnya kita ke Puncak pasti kan orang-orang pengennya ke warpat gitu kan, makan mie Indomie. Tapi karena ini menjadi salah satu ada hal atau dan lain hal sepertinya ini kayak misalnya kemacetan ini menjadi menjadi pusat terjadinya kemacetan yang ada di Puncak Bogor Jawa Barat. Dan memang langkah ini dilakukan Faisal pemirsa untuk agar di sekitar situ juga pemandangannya lebih asri lagi. Karena kan memang kalau kita lihat Puncak ini selalu macet ya kalau liburan dan hal ini dilakukan agar menghindari kemacetan seperti itu ya. Sebenarnya ada pro dan juga kontra, ada juga positif dan juga negatif. Positifnya ini kan kita bisa kalau misalnya untuk berpergian seperti itu ya, untuk berkunjung, istirahat. Betul. Ini kita bisa melakukan atau sedikit-sedikit minum kopi gitu kan di pinggir jalan. Tapi dengan adanya hal itu juga negatifnya ini menjadi kendaraan semakin banyak sekali kemacetan seperti itu ya. Oke, pemirsa, informasi lainnya dan kabar baik datang dari sutradara tanah air yang berhasil debut di Hollywood dengan judul Trigger Warning. Dan film karya Molly Surya ini dapat ditonton di platform Netflix yang sudah tayang sejak 21 Juni lalu. Melalui film bergenre thriller, sutradara tanah air Molly Surya sukses mengemas debutnya untuk tampil di Hollywood. Sebelumnya film ini merupakan adaptasi dari cerita pendek karya Otep Samaya. Film laga thriller ini merupakan karya anak bangsa yang berhasil debut di Hollywood, yakni Molly Surya. Film ini juga menjadi comeback akting aktris Hollywood Jessica Alba. Sejak tayang pada 21 Juni lalu, Trigger Warning langsung mencatat prestasi mengesankan pada hari kedua penayangannya. Mengutip dari akun X Molly Surya, Trigger Warning berhasil menduduki posisi nomor 1 di Netflix Amerika Serikat dan 75 negara lainnya. Trigger Warning bercerita tentang Parker, seorang anggota satuan khusus yang kembali ke kampung halamannya setelah sang ayah meninggal. Namun Parker menemukan kejanggalan dari kematian sang ayah dan berencana akan membalaskan dendam ayahnya. Jika pemirsa mau tahu alur generik film ini, saksikan di platform Netflix. Tim redaksi Simpo TV melaporkan.
Senang ya. Wow, pasti keren kalau banget. ada- Congratulations Ya, Indonesia salah bisa satu debut ya di Hollywood. ya. Filmnya luar Dia biasa salah sekali. satu sutradara dari Indonesia Yes. yang baru saja debut pertama kali di Hollywood Betul. filmnya ya terkait dengan Trigger Warning. Dan kalau misalnya kita melihat dari film ini ya, saya dan juga pemirsa, ini kan sebuah film terkait dengan peperangan seperti yang memecahkan teka-teki siapa kira-kira yang membunuh ayahnya seperti itu ya. Dan ini salah satu perjuangan, dan juga ini mungkin film ini sangat banyak sekali mengundang emosional ya, apalagi kalau misalnya kita perempuan-perempuan kita nih ya. Pasti Betul, ini penasaran banget lah pokoknya Apalagi ya. yang ini filmnya masuk di top chart film Amerika. Luar biasa Wow, sekali memang. keren banget. Kita pokoknya bangga banget sebagai warga Indonesia seperti itu ya. Apalagi Benar. kalau misalnya kita menyaksikan salah satu teman kita dari asal Indonesia ini yang telah karyanya telah dikenal mancanegara. melejit ke Betul dia. mancanegara Betul. seperti itu Kita ya. pasti selalu mendukung perfilman Indonesia, Betul, karya anak bangsa ya. agar dikenal oleh dunia internasional. Ya, dan pastinya. jangan lupa selalu cintai produk-produk dalam Yes, negeri betul lah ya, sekali. seperti itu ya pemirsa ya, dan Oke. selalu cintai perfilman Indonesia. Saya Pesi Rahmadi dan saya Sally Siregar. Terima kasih dan sampai jumpa. Sampai jumpa.